Pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya ulangi. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Untuk itu saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang benar. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman dan memeliharanya, bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pepatah yang sudah sering digunakan, tetapi saya mau menggunakannya lagi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, jangan ditinggalkan. Oke, untuk itu perkenalkan, nama saya Jiana Rita Banawira. Saya mahasiswi Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana, dan saya berdiri di sini untuk menjalankan praktik berkhotbah. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kalau orang mendengar tentang orang NTT atau Nusa Tenggara Timur pasti identik dengan kasar, teriak. Tetapi ketika saya berada di sini, saya memberitakan tentang kasih. Jadi saya tidak akan mengeluarkan sisi ketimuran saya. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah sahabat melampaui sekat. Sahabat melampaui sekat. Ketika berbicara tentang sahabat, apa yang kita pikirkan tentang sahabat?
selalu bisa menemani. Kemanapun kita pergi, Dia temani. Saat kita susah, saat kita berada dalam suatu pergumulan, kita membutuhkan seorang sahabat. Tapi tidak dipungkiri bahwa ada jemaat Tuhan juga yang lebih memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk ketika ada masalah kembali ke diri mereka sendiri. Nah, berbicara tentang sekat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pastinya kita sudah tahu bahwa sekat ini adalah pembatas atau pemisah yang memisahkan dua bagian. Artinya, dalam tema kita saat ini, sahabat melampaui sekat, berarti sahabat ini tidak lagi membutuhkan atau tidak lagi memedulikan pembatas-pembatas itu. Sahabat berarti dia rela melakukan segala sesuatu tanpa ada pemisah di antara keduanya. Saya juga memiliki seorang sahabat yang beberapa waktu lalu ketika saya merasa bosan di kos, saya tinggal di daerah Kemiri 1 di Salatiga. Ketika saya merasa bosan, saya kemudian mengajak teman saya, yuk kita keluar untuk sekedar menghilangkan rasa bosan. Karena sebagai anak kos, sudah pasti saya merasa bosan di dalam kos. Tetapi kemudian apa jawabnya? Males mending di kamar main HP, main handphone, buka Instagram, TikTok, daripada temani kamu untuk sekedar jalan-jalan. Lantas kemudian saya mengiyakan, dan ketika kembali ke kamar saya kemudian berpikir bahwa apakah itu sahabat? Karena sahabat yang saya maknai atau saya mengerti adalah seseorang yang bisa menemani saya. Kenapa ketika saya membutuhkan dia lebih memilih untuk asik sendiri daripada menemani saya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang Injil Yohanes, pada pasalnya yang pertama berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Ketika firman dan Allah itu dinyatakan, maka manusia itu disebut sebagai anak-anak Allah. Di sini berbicara tentang kesatuan antara Bapa dan Anak. Pada minggu yang lalu berbicara juga tentang pohon anggur dan rantingnya, bahwa ketika rantingnya itu dipisahkan dari pohonnya, maka rantingnya itu menjadi kering. Berarti berbicara lagi tentang kesatuan, di mana ranting anggur ini tidak bisa dipisahkan oleh pohonnya, dan ketika dipisahkan berarti kering dan mati. Pada pasal 15 ini Yesus kembali menyatakan kesatuan antara Bapa dan Anak melalui murid-muridnya, di mana ketika Yesus sebelum menyerahkan dirinya untuk disalib, Yesus sempat memberitakan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Tentu saja pastinya Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka dari itu Yesus mau menegaskan kepada mereka bahwa hiduplah untuk saling mengasihi. Sama seperti ranting yang tidak dapat dipisahkan dari pohonnya, kita juga ketika kita tidak melekat pada Allah, maka sia-sialah hidup kita. Lantas apa yang mendorong kita untuk kita bisa tetap hidup dengan Allah? Lantas apa yang mendorong kita agar kita bisa menjadi sahabat dari Yesus? Cuma kasih yang mendorong seseorang untuk melakukan apapun, kasih yang mendorong seseorang untuk mau menjadi yang terbaik bagi siapapun yang dia anggap penting, siapapun yang dia merasa bahwa ini sahabatku, ini orang terdekatku. Berbicara tentang kasih, kita tidak bicara tentang teori, kita tidak berbicara tentang gagasan, ide, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, berarti kita berbicara tentang action, kita berbicara tentang tindakan mengasihi yang dibuktikan melalui
bahkan perbuatan kita kepada orang yang kita menganggap dia sebagai seorang sahabat. Pada ayat yang 9 dan 10, Yesus mengatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, maka tinggallah di dalam kasih itu. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, kita harus memancarkan kasih yang kita dapat dari Yesus, bahwa Yesus sendiri sudah memberikan kasih sebagai seorang sahabat. Yesus mengatakan bahwa kita bukan lagi hamba. Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, tetapi Yesus menyebut kita sahabat. Lalu apa yang dikorbankan Yesus kepada kita? Nyawa. Yesus mengorbankan kepada kita nyawa sebagai bukti bahwa Dia menyebut kita sebagai sahabat, lebih dekat. Kalau berbicara tentang teman, tentu saja tidak sedekat sahabat orang yang kita bilang sahabat. Tapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat, artinya kasih Yesus itu besar bagi manusia. Lantas mengapa kita manusia ini tidak mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita, padahal kita sudah menerima kasih yang Yesus kasih untuk kita. Kasih yang dimaksudkan Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kasih yang mendalam, kasih yang penuh kesetiaan, kasih yang tanpa syarat selayaknya seorang sahabat. Yesus menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah-perintahnya, di mana ketika kita menjalani perintah-perintah yang dimaksudkan oleh Yesus, berarti kita menunjukkan bukti bahwa kita benar-benar memilih Yesus sebagai sahabat. Kita benar-benar menyesuaikan dengan apa yang kita bilang bahwa kita mengasihi Yesus. Toh percuma kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, tapi dalam tindakan, dalam perbuatan kita masih melukai hati Yesus. Kita masih melukai hati sesama kita. Lantas kita menyebut Yesus sebagai seorang sahabat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam kasih yang Yesus maksudkan, maka Yesus katakan bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu akan menjadi penuh. Nah, ketika kita berbicara tentang sukacita, sukacita bukan berarti tidak ada pergumulan, sukacita bukan berarti tidak ada beban hidup, sukacita bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika kita berada dalam situasi saat itu, siapa yang kita cari? Siapa yang kita temui? Apakah Yesus? Karena di era modern saat ini, persahabatan menurut saya sudah mulai kurang esensinya. Esensi dari persahabatan ini kurang karena kita tahu bersama bahwa media sosial sekarang lagi marak-maraknya. Instagram, Facebook, TikTok. Orang-orang cenderung untuk ketika ada dalam situasi atau masalah, mereka lebih memilih untuk menceritakannya itu pada media sosial. Doa tidak lagi penting. Menceritakan kepada Yesus itu dalam bentuk doa itu tidak lagi secara intens. Tutup mata, berdoa, angkat hati, tidak. Tetapi lebih baik ambil handphone, ketik apa yang dirasakan dan diupdate di media sosial. Ketika kita mengasihi Yesus, apa kita menceritakannya itu kepada media sosial? Ketika kita menganggap Yesus sebagai seorang sahabat, apakah kita menceritakannya itu pada media sosial? Untuk apa? Masyarakat lebih memilih untuk yang penting sekitar kita tahu apa yang kita buat. Yang penting orang-orang ini tahu masalah kita. Siapa tahu dia mau bantu. Siapa tahu ada rasa belas kasihan. Dalam lingkungan pekerjaan, saya percaya bahwa di tempat ini banyak yang bekerja sebagai petani, ada juga yang di kantor. Apakah ketika kita di dalam lingkungan pekerjaan, sebelum kita berangkat, kita sudah berdoa, atau sebelum kita berangkat kita akan
angkat handphone, foto, dan update di media sosial. Bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita duduk dengan orang yang kita bilang kita mengasihi dia. Kita duduk dengan suami kita duduk dengan istri kita duduk dengan anak kita mengatakan bahwa kita mengasihi dia. Tetapi kita malah asik sendiri, kita malah lebih memilih handphone daripada mengeluarkan isi hati kita atau sekedar curhat kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita. Apakah dalam lingkungan keluarga kita sudah menerapkan kasih yang Yesus maksudkan itu? Ketika pulang dari tempat kerja, apakah kita sudah meluangkan waktu bagi istri, bagi suami untuk mendengar, untuk sedikit mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, untuk sekedar mendengar apa yang menjadi masalah mereka selama sehari? Ada dua hal yang mau saya tekankan di sini adalah yang pertama, kembali lagi Yesus tidak menyebut kita hamba tetapi sahabat. Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Maka dari itu sebagai manusia juga kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan mengutarakan, memancarkan kasih yang Yesus maksudkan itu. Yesus saja memilih kita, lantas kenapa kita memilih orang? Lantas kenapa kita membeda-bedakan sesama? Ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal di jalan, ketika orang itu ada dalam satu bahaya, misalnya dalam kecelakaan, apakah kita menolong? Mungkin ada beberapa yang menolong, tetapi ada juga beberapa yang mengabaikan. Ada juga yang hanya melewatkan. Ada juga yang foto dulu deh untuk update, untuk kasih tahu di media bahwa ada kecelakaan di sini. Tetapi pertolongan pertama untuk menolong orang yang tidak kita kenal ini, saya rasa kurang. Bapak Ibu jemaat sekalian, yang kedua adalah kasih bukan sebuah teori, kasih bukan tentang pengajaran, tetapi kasih itu tindakan mengasihi atau sebuah tindakan kita dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita. Tindakan mengasihi apa yang sudah kita lakukan, menghormati, menghargai, memberikan perhatian kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Yesus meminta kita untuk menghasilkan buah yang Yesus maksudkan di sini adalah dalam Galatia 5 itu ada 9 buah roh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 9 buah roh dan semuanya itu sangat penting. Tetapi yang pertama itu adalah kasih. Kenapa nggak kesetiaan dulu sih? Kenapa nggak kesabaran dulu? Kenapa harus kasih duluan? Kasih sukacita dan sejahtera. Kenapa harus kasih? Karena ketika kita ada kesetiaan, ketika kita ada kesabaran, tapi kita tidak memiliki kasih, maka sia-sia. Kasih ini sebagai landasan kita untuk kita bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kita, untuk menjadi seorang yang selayaknya disebut sahabat dalam kehidupan kita. Untuk itu pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan? Apakah kita bisa mengukur sejauh mana kita sudah mengasihi sesama? Sejauh mana kita sudah mengasihi Yesus selayaknya seorang sahabat? Kita mengaku mengasihi Yesus, berarti ada hati yang taat, didorong oleh kasih dan cinta sebagai bukti bahwa kita mengasihi. Jika kita tidak taat,
maka tidak ada kasih, maka jangan katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini mengajak kita untuk bagaimana menjadi seorang sahabat yang melampaui sekat itu. Menjadi seorang sahabat yang dapat memancarkan kasih Yesus dalam kehidupan kita, dalam sesama kita, kemanapun kita pergi dan berada. Kepada semua orang yang kita temui, marilah kita memancarkan kasih yang didapatkan dari Yesus. Selayaknya Yesus menyuruh kita sebagai seorang sahabat, Dia rela memberikan nyawanya. Maka dari itu, marilah kita memberikan waktu. Yesus saja nyawa, Yesus kasih. Apakah ada sahabat yang memberikan nyawa bagi kita? Maka dari itu, marilah memberikan sedikit waktu untuk menghargai, untuk memberi, untuk mendengarkan segala isi hati orang-orang yang berada di sekitar kita. Apalagi dalam lingkungan keluarga. Kita berangkat dari dalam lingkungan keluarga. Ketika kita sudah berhasil menunjukkan kasih itu dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika kita bertemu dengan siapapun di luar sana, kita dapat mengajarkan kasih dalam keluarga itu. Bagi anak muda, ingatlah bahwa lingkungan itu menentukan karakter kita. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, akan menunjukkan sisi dari karakter kita. Untuk itu, marilah untuk menghormati, marilah untuk menghargai sesama kita, teman kita, dalam kehidupan pertemanan, persahabatan kita. Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai istri, suami, anak, marilah untuk menghargai orang tua kita, marilah untuk mengasihi orang tua kita. Kita mengatakan bahwa aku sayang mama, aku sayang ibu, aku sayang ayah, tetapi ketika kita keluar dari rumah, kita tidak menunjukkan kasih sayang kita. Kita tidak menunjukkan bahwa kita benar-benar sayang orang tua kita. Kita tidak benar-benar menunjukkan bahwa kita mengasihi anak kita. Mengasihi anak bukan berarti hanya lewat materi. Cenderung kita berpikir bahwa ketika kita sudah bekerja, menghasilkan uang, dan ketika kita sudah memberikan uang itu kepada anak-anak kita, kita merasa bahwa kita sudah membuktikan bahwa kita mengasihi anak kita dengan memberikan uang, dengan memberikan materi. Tapi sebenarnya yang diperlukan setiap anak, setiap orang tua dalam rumah itu adalah kasih sayang yang kita nyatakan, tindakan kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Untuk itu, marilah kita membuktikan kepada Yesus bahwa kita benar-benar layak, kita benar-benar pantas Yesus menyebutkan kita sebagai seorang sahabat. Tunjukkanlah kasih itu, tunjukkanlah bukti itu kepada Yesus bahwa kita rela melakukan apapun agar Yesus merasa bahwa benar-benar umat pilihannya ini mengasihi Dia. Marilah kita tunjukkan kepada sesama kita bahwa kita mengasihi Dia dengan tindakan-tindakan kecil kita yang dapat memberikan Dia semangat dalam kehidupan Dia hari lepas hari. Untuk itu, marilah kita mulai kehidupan kita dengan mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, agar dalam kehidupan kita mengajarkan kasih itu kepada siapapun. Untuk mengakhiri firman ini, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama angkat satu pujian yang berjudul Aku Mengasihi Yesus.